Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Panitia Raker Jabal Ar-Rahmah, Yayasan Jabal Ar-Rahmah. Yang saya hormati Ketua Yayasan Jabal Ar-Rahmah, Bapak Abdul Hakim. Yang saya hormati Dewan Pembina atau yang mewakili yaitu Bapak Haji Atma Sujati. Yang saya hormati Ibu Ketua Ibu As-Sakinah, Ibu Urip. Ibu Rita dan jajarannya. Yang saya hormati Dewan Fasilite Bapak Abdi Koto. Yang saya hormati DKM Bapak Endang Mubarak. Dan dewan-dewan yang lain saya hormati. Soalnya ini ada perubahan dewan-dewan, saya juga belum ngerti. Yang mohon maaf saya nggak bisa sebut satu-satu. Yang saya hormati Bapak Ustadz Haji Alim. Ada? Belum datang. Yang saya hormati Bapak Aus sebagai moderator nantinya mungkin, dan Bapak Ibu yang hadir di sini dengan keadaan sehat walafiat. Oh iya, yang satu lagi yang saya hormati Bapak ini Pak Heri. Pak Heri ini desain, ini yang pura-pura ini desain menara. Beliau ini dari pertama mengajukan ke saya desain menara. Yang saya ini proyek pimpinan proyek Pak Abdi Kopto, pada saat itu saya ngindar-ngindar, memang masih pada saat itu memang mesti harus ada yang perlu diutamakan pada saat itu. Tapi alhamdulillah pada saat pergantian pengurus terlaksana menara, alhamdulillah. Yang pertama kali saya ucapkan selamat kepada Ketua Yayasan Pak Abdul Hakim yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Februari ya Pak. Selamat. Ini boleh tepuk tangan nggak ini? Adem banget ini perasaannya, jangan gitu dong. Mohon izin untuk berdiri Ibu Abdul Hakim biar lainnya tahu. Nah ini Ibu Abdul Hakim. Oh iya, selamat ya Pak Abdul Hakim. Walaupun kami pada saat itu masih di kampung, saya hanya nggak sengaja tahu-tahu ngetutul status, kok ada ini pernikahan. Nah, saya tanya sama Pak Wendy, kan biasanya Pak Wendy paling deket nih. Oh iya, kok nggak ada undangan? Ya, katanya nggak ada yang diundang semua. Waduh, ini di giliran seneng nggak ada yang diundang cuma PPKM ya. Kenapa saya mesti harus buka gini agar supaya nggak terlalu tegang dan ini rapat kerja, rapat kerja biar nantinya santai, penuh dengan humoris, tapi mencapai tujuan, tidak ada engkel-engkelan yang selama ini nggak ada artinya. Ya. Program yang ini kiranya ini nggak setuju ya enggak, kalau enggak ini nyantai aja lah, jangan sampai wengkel sampai otot-ototan, kerjanya nggak bener. Nah ini yang santai tapi kerjanya pas, kayak Pak Abdi Koto itu nyantai tapi kerjanya pas gitu ya. Saya juga terima kasih kepada Ketua Raker, bukan Ketua Raker tapi Panitia Raker yang telah mengundang Dewan Pengawas. Ya sekali lagi, kenapa saya tidak pakai dress code yang bapak-bapak inginkan? Karena saya bukan pengikut atau peserta rapat. Saya Dewan Pengawas menghadiri tamu menghadiri, habis itu habis pembukaan ya sudah saya pamit. Ya, makanya nanti saya pesan sama Ketua Panitia, habis ini siapkan saya amplopnya. Jatah makan siang, makan sore, makan malam, saya pulang. Ya, canda Bu, nggak apa-apa. Jadi gini, sesuai ADART
ya, sesuai DRT pasal 22 ayat 1 ya, yang kita buat bersama, belum kita rubah itu. Jadi pimpinan rapat itu dipimpin langsung oleh ketua yayasan, titik. Nah, tapi kalau sekarang ada perubahan, monggo Pak Pembina nanti yang menyampaikan ya. Ya, tugas saya menyampaikan di sini sebagai otoritas saya sebagai Dewan Pengawas. Nah, Dewan Pengawas itu fungsinya apa sih? Ya, fungsinya untuk mengawasi jalannya kebijakan ketua yayasan. Kalau jalannya bengkok kanan, bengkok kiri, terlalu bengkok nggak lurus, ya kita luruskan dikit. Ya. Dan Dewan Pengawas itu berhak untuk memasukin apa saja, memasukin halaman pembangunan masjid, halaman masjid, masuki ruangan dengan mendadak nggak apa-apa. Jadi kalau Dewan Pengawas memasukin kantor pengurus yayasan jangan dipelototin. Itu memang halnya gitu, memeriksa keuangan, memeriksa dokumen, itu memang tugasnya Dewan Pengawas. Kenapa saya sampaikan ini? Karena di dalam ADRT yang kita buat bersama, ya, kita buat di akta pendirian yayasan ini setelah ada perubahan yang di waktu di zamannya Pak Haji Atma, itu bunyinya begitu. Apakah sekarang sudah dirubah atau belum, saya kurang tahu. Karena zaman sekarang ini modelnya model di digital doang. Jadi fisik itu kadang-kadang dilupakan. Padahal fisik itu untuk kita baca dan kita untuk kasihkan ke semua pengurus. Pak, saya hanya menyampaikan ini loh, jangan tegang-tegang. Semua pada tegang, ini nggak enak aku jadinya. Aku bilang, dikasih waktu berapa jam Pak Yudi saya? Mampunya. Bukan, nanti jangan sampai saya diturunkan dari panggung gitu loh. Jadi saya itu tahu diri kadang-kadang. Yayasan itu ada 3 organ. Yang pertama pembina, pengurus, pengawas. Sudah, titik. Pengurus nanti akan memilih dewan itu yang milih pengurus. Maksudnya ketua yayasan, ya. Itu. Nah, fungsi dan tugas pengawas itu diantaranya itu tadi yang saya sampaikan itu pasal 27 ya. Ayat 3 kalau nggak salah itu ada 4-5 alinea yang di situ tercantum. Terus salah satunya lagi di dalam pasal 4 ayat pasal 27 ayat 4 itu berbunyi pengawas berhak memberhentikan satu pengurus atau lebih. Nah, hebat ya jabatannya pengawas itu. Saya juga takut itu jadinya. Nah, begitu kita berhentikan, moring-moring, ya. Padahal sama-sama katanya Pak Ketua Yayasan kita ini kerja sosial tidak ada gaji, ya memang betul. Ya. Makanya pada saat saya dikasih undangan sama Ketua Panitia, saya minta bocoran randonnya dong Pak Yudi. Nah, dikirim, tapi dikirim begitu saya buka, maaf saya gaptek, saya buka di HP saya nggak bisa. Akhirnya saya minta yang udah dibuka. Nah, akhirnya tadi malam saya nggak ada tercatat di situ. Nah, makanya saya bilang, loh saya kalau nggak tercatat saya pembukaan langsung pulang. Saya pun bilang gitu. Iya Pak Yudi. Oh, iya, Pak. Alasannya Pak Yudi itu masih ini Pak coret-coretan, jadi belum jadi. Alah ngelesnya panitia gitu bisa baik. Seperti saya sekarang, mohon maaf saya pakai batik. Ya, saya pakai batik. Tadi juga ditegur teman-teman, dipelototin sama ketua panitia, sama bendahara, sama sekretaris juga dipelototin saya. Saya ngeles, saya kan bukan peserta rapat, saya menghadiri undangan, habis itu sudah. Tapi ngeles saya memang saya nggak punya dress code putih gitu loh. Ngeles saya kan gitu aja, gampang ya. Lanjut enggak ini? Apa sudah ya? Hanya pesan saya dalam rapat ini disampaikanlah yang ini, nggak usah otot-ototan ya. Satu dewan itu diwakilin 1 orang, jadi nggak semua anggota
dewan sama anggotanya usul, semuanya usul, maksudnya satu dewan itu ada anggotanya beberapa, itu yang usul, yang menyampaikan dewannya saja, ketua dewannya saja. Jadi nggak sampai semua, satu orang kadang-kadang usul sampai 10 kali nggak selesai. Ini rapat ya. Ini tolonglah jangan ini rapatnya itu yang enak, yang menghasilkan yang ini harapan kami, mudah-mudahan insya Allah. Terus alhamdulillah, terima kasih kepada ketua yayasan juga telah melanjutkan program-program yang lama sehingga sekarang masjid menjadi bersih, nyaman, lebih bagus ya, kita akuin bersama. Cuman maintenance Pak, saya sampaikan ini maintenance-nya, ini tolong lihat di atas di TPA itu pada udah hampir roboh itu plafon. Jadi di masjid itu jangan sampai nunggu dewan fasilite atau dewan pembangunan itu turun tangan. Jadi itu cukup DKM karena yang punya masjid itu sebenarnya DKM ya. Oh ini perlu apa pembersihan ya DKM saja. Jadi nggak usah terlalu prosedural ini. Jadi tukang itu saya pikir continue, jangan melepas tukang. Karena apalagi sekarang musim hujan, bocornya lebih parah. Kalau sudah jebol lebih biayanya lebih mahal. Terus kedua yang saya sampaikan ini dari jamaah juga, Pak, itu taman, tolong nih. Marbot ini kerjanya apa sekarang? Saya pengen tahu nih. Marbot ini kerjanya hanya azan sama ngepel di dalam apa sampai luar-luar? Saya juga kurang tahu. Taman yang di luar itu sekarang FUMO. Ya, kalau di dalam alhamdulillah udah bagus. Cuman yang di luar itu dilihat kanan kiri ini dari jamaah ini, Pak, itu mosok begitu keluar pintu masjid rumputnya udah segini-segini nih. Di dalam pagar loh, bukan di luar. Apalagi yang di luar tamannya perlu direnovasi lagi. Pokoknya ini ulang lagi. Ya. Untuk selanjutnya mungkin nggak usah panjang lebar dari saya karena ini juga masih ada sambutan-sambutan lagi agar supaya waktunya juga cukup. Kalau bisa waktunya dipres-pres jangan sampai jam 9 malam Pak, mungkin besok hari Senin mungkin. Kalau dipres-pres bisa, saya yakin kalau asal nggak bertele-tele bisa. Itu teori, prakteknya nanti di lapangan nggak usah sampai begitu. Dan saya mohon maaf nanti mungkin begitu break saya sesuai dengan kapasitas saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji ini yang telah memberikan sambutan. Berikutnya sambutan oleh Ketua RW 021 pada Pak Jamil, persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi atas berkat, rahmat dan izinnya kita masih berada di tempat yang baik ini. Salat dan salam tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Haji Atma Sejati sebagai Dewan Pembina. Yang saya hormati Bapak Haji Edi Suprapto sebagai Dewan Penasihat. Yang saya hormati Bapak
Abdul Hakim SEMM sebagai Ketua Yayasan Jabal Ar-Rahmah, yang saya hormati Bapak Yudi Istiawan sebagai Ketua Panitia, dan tak lupa yang saya hormati kepada seluruh peserta raker yang hadir saat ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya coba bercerita sedikit bahwa Jabal Ar-Rahmah kalau tidak salah waktu itu sekitar tahun 2000 saya sebelum pembangunan Jabal Ar-Rahmah adalah membentuk RW. Waktu itu dengan Pak Prof Yusri, saya waktu itu dengan Pak almarhum Pak Yanto RT 5 dan almarhum Pak Yanto RT 8 mengumpulkan warga untuk membentuk kepengurusan RW, karena waktu itu tidak ada untuk warga sudah banyak tetapi belum ada kepengurusan RW dan RT. Dan saya berinisiatif waktu itu kumpul di rumahnya Pak Rauf, sekitar 85 orang yang hadir. Saya masih ingat di Pak Rauf waktu itu, dan terbentuklah ketua RW dengan kesepakatan yang paling sepuh. Waktu itu paling sepuh adalah Pak Prof Yusri, beliau sebagai ketua RW, dan wakilnya almarhum Pak Hendra dari RT 2, dan keamanannya waktu itu Pak Triyono polisi, dan bendaharanya adalah Pak Rauf. Dan kebetulan saya yang menginisiasi mengumpulkan waktu warga, saya diminta sebagai sekretaris RW. Berjalannya waktu, setiap minggu kami buat ketua RT, semuanya kebetulan saya kenal semua, jadi semua ketua RT dari 9 RT waktu saya yang menunjuk ketua-ketua RT-nya. Dan berjalannya waktu, ketika warga sudah banyak, kita untuk beribadah belum ada masjid. Jadi waktu ada lapangan di tengah-tengah, kita buat tenda biru, sebutnya tenda biru. Jadi sekelilingnya dikasih karung yang dari Pak Arif. Jadi kalau orang melihat bahwa ini tempat ibadah atau kandang kambing, sampai ada orang menyampaikan seperti itu. Sampai selesai Ramadan, waktu saya sama ada Pak Haji Ripto yang sesepuh kita untuk pembangunan awal masjid. Pas selesai Idul Fitri, hujan. Selesai hujan, tenda biru itu ambruk, Pak. Dan waktu itu kalau salah Pak Rauf yang masih punya dokumentasinya bahwa kondisi masjid awal kita itu seperti itu. Setelah ambruk, dari Ramadan kita mendapatkan infak Ramadan itu senilai 5 juta. Saya masih ingat senilai 5 juta. Dan uang 5 juta sebelum pembangunan, memang dari awal saya mendapatkan informasi dari Pak Hari RT 2. Kebetulan beliau di BTN, saya sering komunikasi. Dan Pak Hari bilang bahwa Pak Jamil, di wilayah RW 21 masing-masing RW, masing-masing RT itu ada dari daerah Gunung Kidul ya. Daerah Gunung Kidul, beliau bilang bahwa dia mengakunya Muslim, tetapi begitu wawancara non Muslim, dan untuk mendapatkan rumah di Villa Dago itu waktu itu harus 1 juta penghasilannya. Tetapi mereka itu begitu diwawancara tidak mempunyai penghasilan situ, tetapi dijamin oleh PGI. Ini cerita Pak ya, cerita waktu pengalaman sebelum membangun masjid. Dan setelah itu saya berinisiatif meminta ke seluruh RT daftar seluruh warga. Saya mengumpulkan kartu keluarga dan KTP. Begitu saya cek, hampir semua RT memang ada Pak. Waktu itu dari Gunung Kidul. Itu cerita. Terus akhirnya saya waktu sama Pak Prof, oke Pak Prof, kita bangun masjid dengan uang nilai 5 juta. Alhamdulillah dari uang 5 juta awal pembangunan masjid Jabal Ar-Rahmah, dan bisa sampai dengan pembangunan sekarang yang begitu megahnya.
kami ucapkan terima kasih kepada seluruh para jamaah. Waktu itu saya ketua yayasannya adalah Pak Haji Ujang Ridwan Abdullah, dan kebetulan lagi saya sebagai sekretaris yayasan pertama kali untuk pembangunan masjid, dan Pak Madi Ma'ruf adalah sebagai ketua pelaksana pembangunan. Itulah sekelumit sejarah awalnya Masjid Jabar Rahmah. Sebetulnya lokasi masjid itu adalah yang di lapangan RT 9 kalau dari data awalnya. Tetapi kenapa diambil di RT 7? Waktu itu kita pertimbangannya bahwa lokasi itu adalah lokasi sentral. Jadi dari RT 8, RT 9 sampai 10 bisa ke situ semua. Itulah yang dapat kami sampaikan mengenai Jabal Rahmah, dan sekarang sudah luar biasa pembangunannya dan pembinaan para jamaahnya. Bapak Ibu hadirin peserta rapat Yayasan Jabal Rahmah yang saya hormati, saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah mengundang saya untuk hadir di acara raker ini. Ini adalah sebagai tanda bahwa hubungan yang harmonis antara yayasan dengan RW. Karena RW adalah pengertiannya rukun warga. RW adalah bagaimana warga itu rukun. Sedangkan Yayasan Jabal Rahmah adalah membina jamaah agar semua bisa saling sinergi, dan alhamdulillah saat ini sinergi antara yayasan dan RW sangat baik. Kita saling mendukung antar program, baik program RW maupun program yayasan, kita sama-sama saling mendukung. Harapan saya sebagai ketua RW adalah dalam raker ini dapat menghasilkan program-program antar bidang yang terintegrasi dengan baik. Dalam rangka tujuan akhirnya adalah bagaimana memakmurkan masjid dan jamaahnya. Jadi jangan sampai kita hanya memakmurkan masjid tapi jamaahnya tidak makmur. Nah, tujuan akhirnya adalah begitu masjid makmur, insya Allah jamaah pun bisa makmur dengan program-program yang dihasilkan dari masing-masing bidang dan masing-masing dewan. Yang berikutnya adalah silaturahim antar pengurus yang semakin erat, dan paling terpenting adalah penguatan sinergi antara yayasan dan RW yang selama ini berjalan. Alhamdulillah pelaksanaan donor darah kita bekerjasama dengan RW, dan kalaupun ada kegiatan RW, saya sering meminta ruangan sama Pak Ketua Yayasan untuk kegiatan-kegiatan RW. Mungkin hanya itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Dan tadi yang disampaikan Pak Haji Edi pun bahwa saya hanya diundang di sini, mungkin tidak bisa mengikuti sampai dengan selesai. Tapi intinya bahwa saya sangat mengapresiasi raker ini. Waktu itu saya juga sebagai wakil ketua yayasan, begitu saya diamanahkan untuk jadi RW, saya undur diri untuk memimpin di wilayah RW 21 untuk saling bekerja sama. Selamat menjalankan raker. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak RW 021 Bapak Jamil atas sambutannya. Selanjutnya sambutan Ketua Dewan Pembina Yayasan JAR kepada Pak Haji Atma, persilahkan. Sekaligus pembukaan ya Pak ya. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Tidak berkurang iman dan Islam kita. Semoga ini juga ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami sampaikan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita mohon ampun kepada Allah. Semoga dalam perjalanan kita memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita disucikan batin kita untuk memperoleh keriduannya. Pada kesempatan ini saya WA ke Profesor Dr. Ibu Hajah Salmiah bahwa saya diberi kesempatan untuk menyampaikan sambutan. Apakah Ibu Prof ingin menyampaikan sesuatu? Maka saya sampaikan titah dari Ibu Prof bahwa semoga raker lancar dan menghasilkan keputusan untuk syiar Islam. Salam hormat untuk panitia dan teman-teman peserta raker. Jadi ini amanah yang disampaikan oleh Ibu Hajah Profesor Dr. Salmiah Dahlan MA. Ya. Dan pada kesempatan ini juga insya Allah saya ingin menyampaikan secara pribadi maupun secara dewan bahwa barangkali ada kesempatan dari Yayasan Jabal Ar-Rahmah memberikan rewards kepada Hafiz, Imam Hafiz dan Marbot untuk menjalankan umroh. Dan kita insya Allah tolong dibuatkan kotak amal khusus untuk imam dan marbot Masjid Jabal Ar-Rahmah menjalankan ibadah umroh. Kalau haji kayaknya kemungkinannya kecil. Tapi kalau umroh bisa setiap saat. Karena untuk yang haji saja itu waiting listnya luar biasa sampai puluhan tahun. Tapi kalau umroh insya Allah kotak amal itu sudah ada target untuk memperjalankan imam dan marbot hafiz kita, insya Allah bisa terselenggara. Jadi tidak hanya fisik bangunan masjid yang kita lombakan untuk lebih mentereng, tapi juga ada rewards karena Profesor Dr. Yusri Abadi itu juga sangat merewards para imam karena imam itu di kepalanya adalah Al-Quran. Maka kita memberikan reward supaya imam kita yang hafiz dan marbot bisa menjalankan ibadah umroh. Paling tidak itu yang secara khusus saya sampaikan. Mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai penghargaan kita kepada hafiz dan imam di Masjid Jabal Ar-Rahmah. Demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah meridhoi langkah kita. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, mohon maaf sekalian pembukaannya Pak Haji. Pembukaan acara.
Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat kerja Yayasan Jabal Ar-Rahmah resmi dibuka. Terima kasih pada Pak Haji Atma. Dengan berakhirnya sambutan tersebut, demikian pula rapat telah resmi dibuka dan berbarengan pula dengan waktu kita break saat ini karena agak telat sedikit tadi ya. Jadi kita break selama 10 menit saja, break di tempat atau silakan kalau yang mau ngopi di luar juga boleh. Cuma kami hanya beri waktu 10 menit Bapak Ibu ya, silakan. Terima kasih.